Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Dimas Khairullah. Kalau bukan di podcast kita yang hebat ini, Dimas, diskusi itu emang asik. Karena cuma di podcast ini kita akan bahas isu-isu dan prestasi anak muda terkini dari kacamata anak muda. Ya, bukan Dimas namanya kalau kita tidak menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa nih teman-teman. Tapi sebelum aku kenalin dulu narasumber kita, jangan lupa untuk selalu support channel kita dengan cara like and subscribe channel YouTube kita ya teman-teman semuanya. Kali ini aku kedatangan seorang perempuan udah cantik, berprestasi. Aduh, cukup lah. Dia adalah seorang duta mahasiswa inspiratif Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Kita sambut Rena Selvia. Halo Kak Rena. Halo Dimas. Gimana deh kabarnya Kak Rena? Wah, luar biasa banget nih. Sehat? Alhamdulillah sehat. Akhirnya kita ketemu di podcast kita ini ya Kak Rena ya. Walaupun tadi katanya sempat nyasar ya kayak. Iya, nyasar banget nih karena aku bingung gedungnya tuh yang mana. Oh iya, akhirnya udah ketemu di sini, ketemu sama Kak Rena. Karena kita akan bahas kali ini adalah bagaimana sosok Rena Selvia, perempuan yang sangat berprestasi sekali ya teman-teman semuanya. Ya, kalau boleh tahu nih Kak Rena, untuk saat sekarang ini nih, kesibukannya apa nih? Ya kita sekarang sibuk UAS ya. Selain UAS ada kegiatan lain atau apa gitu? Oke, mengenai kesibukan saat ini selain kita kuliah dan aku kan sekarang sudah semester 5, mahasiswa hukum juga, sudah mempersiapkan proposal skripsinya. Untuk mempersiapkan skripsi juga udah, karena bulan depan aku insya Allah PPL di Semarang, di Kejaksaan. Terus juga selain itu juga aku ada organisasi, ada lembaga riset dan debat, juga ada FKHM, HMJ juga, terus juga sekalian ngurusin Wali Songo Kampus Ambassador juga, mahasiswa inspiratif juga, ngurusin beasiswa Bank Indonesia. Seperti itu. Sibuk banget ya Kak Rena. Oh iya buat teman-teman jangan lupa ya Kak Rena ini juga merupakan the winner Duta Lingkungan UIN Semarang tahun 2021 dan sekaligus dinobatkan sebagai the winner Wali Songo Kampus Ambassador tahun 2021. Luar biasa ya perjalanan Kak Rena ini. Anak hukum. Iya. Semester 5. Semester 5 nih, udah semester akhir nih. Udah mau nyiapin skripsi. Udah, alhamdulillah udah dapet judul, tinggal gas buat proposal skripsinya. Didoain nih biar cepat ya lulusnya Kak Rena ya. Mohon doanya sih biar cepat. Pasti dong. Wisuda nih ya, biar cepat nih. Nanti wisuda kita kasih adalah. Nah ini Kak Rena, mengingat perjuangan Kak Rena mulai dari menjadi seorang duta mahasiswa inspiratif, kemudian menjadi the winner juga Wali Songo Kampus Ambassador, kemudian menjadi the winner juga di Duta Lingkungan. Tadi Kak Rena juga bilang seorang mahasiswa hukum yang aku dengar Kak Rena ini punya prestasi yang sangat banyak sekali di bidang debat ya Kak. Itu kalau boleh tahu bisa diceritakan nggak sedikit kayak perjalanan Kak Rena gimana, atau ada nggak sih kadang-kadang keluh kesah dalam menjalani tugas yang banyak itu Kak Rena? Oke, mengenai debat itu jujur aja bukan hal yang baru buat aku. Alhamdulillah aku udah belajar itu dari SMA. Dari SMA? Ya, berawal itu sebenarnya tuh bukan debat hukum. Sebenarnya tuh SMA itu aku debat bahasa Indonesia dan alhamdulillah itu prestasi sampai DKI Jakarta, sampai tingkat provinsi. Awalnya itu tingkat, kan bertahap ya. Awalnya tuh tingkat kota dan alhamdulillah tingkat kota itu juara 1. Tingkat Kota Jakarta Utara debat bahasa Indonesia, terus juga dilombakan lagi tingkat DKI Jakarta dan alhamdulillah tuh waktu itu belum juara sih, tapi merupakan kesempatan luar biasa karena bisa ketemu dengan orang-orang hebat seprovinsi DKI Jakarta. Terus akhirnya aku kuliah, karena kuliahnya aku ngambil jurusan ilmu hukum di Fakultas Syariah dan Hukum, otomatis aku melanjutkan. Nah karena kan udah mulai peminatan nih. Benar. Akhirnya tuh aku mengambilkan debat hukum sih. Dan debat hukum itu ada 2 ya. Ada debat hukum dan juga debat konstitusi. Tapi aku lebih seringnya tuh di debat konstitusi. Sih. Jadi emang keinginan Kak Rena sendiri untuk apa ya, kayak berkarir di dunia hukum gitu. Atau emang cita-citanya dari kecil pengen menjadi seorang pengacara atau justru menjadi hakim atau gimana? Oke, benar, berbicara mengenai cita-cita. Ya, wah panjang nih sebenarnya. Jujur awalnya tuh aku bercita-cita menjadi seorang chef karena aku suka banget masak. Benar, suka banget masak. Tapi setelah konsultasi sama orang tua dan keluarga, orang tua aku tuh sedikit kurang setuju kalau misalkan aku tuh menjadi chef, dengan alasan mungkin karena stigma orang tua tuh menganggap buat apa bercita-cita menjadi chef, tapi bukan arti merendahkan, tidak, tapi beropini seperti ini, kalau misalkan perempuan kan ujung-ujung masak, tapi kenapa harus menjadi seorang chef? Akhirnya menemukan passion saya tuh kebetulan di SMP itu menemukan passion
aku pengen banget nih, dan SMP tuh pengen banget tuh, suka banget sama pelajaran PPKN kebetulan. PKN. Ya, PPKN kan berhubungan sama undang-undang, Benar. Pancasila, terus juga kebinekaan. Nah, akhirnya aku tuh timbul suka, dan itu tuh udah tumbuh nih. Wah, aku pengen banget nih jadi seorang pengacara dari SMP. Oh, dari SMP udah ada niatan ya buat menjadi seorang pengacara. Semoga suatu saat kita bertemu ya Kak Rena ya. Kak Rena udah pakai, kalau Hakim itu bajunya apa? Oh, enggak. Oh iya. Kayaknya ini sih, aku pengen jadi the next Hotman Paris. Waduh. The next-nya Hotman Paris. Amin, amin ya, amin. Ya. Kemudian Kak Rena masuk di UIN Wali Songo Semarang dan menjadi the winner Duta Lingkungan. Itu awalnya pengen niat menjadi seorang duta lingkungan, kan itu sedikit jauh ya Kak dari hukum ke lingkungan, atau gimana? Atau juga pengen kayak karena cuma pengen ngembangin bakat atau gimana di duta lingkungan itu? Ceritanya awalnya nih. Oke, berbicara mengenai duta lingkungan ya, itu sebenarnya kita bareng juga ya seleksinya di UMSIA. Nah, mengenai duta lingkungan itu sebenarnya kan kalau dibilang itu nggak ada hubungannya banget nih. Iya, benar sekali. Ada hubungan hukum lingkungan, karena aku juga mempelajari hukum lingkungan dan juga sumber daya alam. Nah, menurut aku tuh sesuatu hal yang unik aja sih, karena menurut aku udah bosen nih. Misalkan kita tuh belajar hukum mulu, konstitusi itu menurutku udah hal yang biasa buat mahasiswa hukum. Tapi kalau misalkan kita belajar hal yang beda, itu menurutku hal yang unik sih, dan nggak ada salahnya juga kan kalau kita mempelajari mengenai lingkungan itu sendiri. Itu sih. Oh iya, sampai menjadi the winner ya waktu itu ya. Dan aku juga iri waktu itu. Kenapa aku nggak the winner? Aduh, gimana ya? Kayak udah kompetisi Dewan Jurinya seperti itu. Iya Kak Rena ya. Kemudian menjadi seorang duta mahasiswa inspiratif. Inspiratif sekali ya Kak Rena ya bagi anak-anak muda di luar sana. Jadi buat teman-teman Dimas di rumah ini ya, kita akan mendengarkan gimana sih perjuangan seorang Rena Sofia, karena aku mungkin menjadi salah satu bukti juga ya perjuangan Kak Rena di duta mahasiswa inspiratif. Dan aku masih ingat waktu itu Kak Rena punya kesulitan waktu itu pas, karena posisinya di Semarang ya waktu itu ya Kak ya. Dan untuk mencari atribut-atribut sesuai dengan DKI Jakarta tuh waktu itu susah. Dan sampai akhirnya terpilih, ceritanya panjang, Kak Rena pengen ngutarin apa ini pas di duta mahasiswa inspiratif ini. Oke, sebenarnya tuh kalau dibilang susah, pasti setiap pencapaian pasti ada perjuangan di baliknya ya kan, dalam hal apapun, dan itu aku percaya akan hal itu. Nah, mengenai perjuangan menurut aku sih lebih ke effort sih. Effortnya menurut aku tuh luar biasa banget. Iya. Karena bener-bener kan udah semester 5 juga. Jadi tuh gimana caranya aku jujur orang yang mengutamakan akademik aku. Akademik. Menurut aku prestasi itu penting, tapi akademik itu hal yang utama. Jadi kuliah tuh aku mengutamakan banget gimana caranya aku dapat balance antara IP aku, IPK-nya juga, terus juga organisasinya harus jalan, beasiswanya harus jalan, dan juga ngurusi berbagai duta kan. Menurut aku tuh hal yang menurutku PR banget, gimana caranya bisa mengimbangi antara itu semua gitu sih Mas. Ya, jadi itu ya teman-teman. Gimana tadi Kak, prestasi itu? Ya, prestasi itu penting. Penting, tapi akademik itu yang utama. Jadi buat teman-teman kita tuh kayak jangan terlalu kayak sibuk banget ya Kak. Kadang-kadang organisasi terus jadi sampai lupa akademiknya, harus balance tuh. Jadi kalau teman-teman nggak balance ya nanti salah satunya nggak fokus juga ya Kak Rena ya. Kemudian nih Kak Rena, ada satu pertanyaan yang menarik nih. Kan Kak Rena sekarang kayak apa ya? Siapa sih mahasiswa UIN Semarang yang nggak tahu seorang Rena Sofia gitu? Kak Rena pengen tahu aja sih perasaannya gimana gitu loh Kak, karena siapa sih yang nggak tahu Rena Sofia di UIN Semarang ini gitu loh. Kalau ditanya kayak gitu sih sebenarnya aku mahasiswa biasa ya, maksudnya benar-benar sama seperti teman-teman lainnya, nggak ada perbedaan. Mungkin perbedaannya hanya pas gelarnya aja sih. Kalau perasaannya pastinya pertama aku bersyukur banget sih, dan aku percaya kalau pencapaian aku sampai saat ini mungkin 50% hanya karena usahaku, tapi 50% itu karena Allah dan juga doa orang tua aku sih. Iya, luar biasa. 50% karena usaha Kak Rena dan 50% lagi karena Allah dan orang tua. Nah, aku pengen tahu nih Kak Rena, kan menjadi seorang duta kan kita menjadi seorang role model nih, sebagai contoh yang baik. Tapi pernah nggak sih Kak Rena pernah diserang hate speech gitu, atau pernah kayak yang ada orang yang komen-komen jelek gitu tentang Kak Rena, pernah apa enggak? Oke, mengenai itu pasti pernah ya, nggak mungkin nggak pernah, mungkin Dimas juga sering ngerasain kan, gimana caranya tuh orang pasti nggak mungkin nih dalam 100 orang atau
orang yang kenal sama kita tuh 100% suka sama kita, dan aku percaya pasti ada beberapa oknum yang nggak suka akan kita, pencapaian kita, dan juga prestasi yang kita miliki. Namun kalau aku pribadi nggak pernah sih mau menanggapi orang tersebut dengan hate speech juga atau gimana cara membalas, karena menurut aku cara terbaik untuk membalas seseorang itu dengan prestasi dan juga pencapaian yang kita miliki. Dan ada satu prinsip yang aku tekani banget, bahwa Apa itu? orang yang nggak suka sama kita, orang yang membenci kita dalam hal apapun, percayalah orang itu nggak bakal bisa melebihi pencapaian kita. Orang tersebut iri karena dia tuh nggak mampu akan pencapaian kita sampai saat ini. Aduh, Seperti luar itu sih. biasa Kak Rena. Inspiratif sekali ya dari Kak Rena ya teman-teman semua. Jadi kalau ada orang yang hate speech ke kita atau yang nggak suka kita, berarti mereka tuh jauh di bawah kita. Prinsip Kak Rena gitu ya Kak Rena ya. Jadi itu mungkin bisa teman-teman pelajari, juga teman-teman terapkan di kehidupan masing-masing. Tapi jujur ya, ini jujur ya, sakit nggak? Dibilang sakit, aku mau ngambil positifnya aja Oh iya. sih. Kemarin juga kan sempat ya beberapa itu adalah yang sedikit agak Oh iya, viral ya. aku masih ingat Karina masuk di salah satu, itu gimana? Aku sebenarnya awal mungkin Dimas juga tahu Iya. ya. Itu aku gak kaget banget sih, bener-bener kayak wah kok aku bisa masuk, dan menurut aku itu hal yang gak penting banget buat dimasukin ke akun tersebut. Namun aku ngambil hal positifnya aja, nggak apa-apa buat pembelajaran, dan dari situ aku belajar oh ternyata ada orang loh yang nggak suka sama kita walaupun kita sebenarnya nggak tahu itu orang siapa gitu kan. Dan menurut aku kita ngambil positifnya aja, dan nggak ada gunanya sih kalau misalnya kita membalas suatu keburukan dengan keburukan pula, karena kita harus manusia biasa juga, ibaratnya tuh nggak lepas dari kesalahan, Benar dari sekali. hilaf juga. Mungkin kita introspeksi diri, kita memperbaiki dari situ sih. Oke, dari tadi kita udah ngomong panjang lebar. Aku ada satu yang ketinggalan sih Kak Rena. Sebenarnya motivasi terbesar dalam hidup Kak Rena untuk sampai berprestasi sampai saat sekarang ini itu apa? Gitu. Pastinya orang tua dan keluarga. Orang tua dan keluarga. Dan keluarga. Kenapa? Why? Karena jujur aku adalah anak terakhir. Anak terakhir. Iya, anak terakhir dan mungkin harapan terakhir dari orang tua aku. Dan kebetulan kan aku anak terakhir dari 3 bersaudara, dan kakakku itu tuh udah berumah tangga semua nih. Dan dilalainya tuh aku yang terakhir nih gimana cara, dan karena perbedaannya jauh ya. Kalau misalnya pertama kedua tuh udah rumah tangga dan aku sendiri yang masih kuliah, dan motivasi terbesar aku pasti gimana caranya. Dan menurut aku tuh gimana caranya aku bisa membahagiakan orang tuaku, keluargaku, dan orang-orang sekitar, dan pastinya aku ingin berguna bagi masyarakat orang banyak. Karena gini loh, aku pernah mendengar satu istilah kalau sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Dan aku percaya gimana caranya aku bisa bermanfaat bagi orang lain, caranya yaitu dengan cara menjadi seorang pengacara yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Waduh, mulia sekali cita-cita seorang Rena Sofia. Pengen bermanfaat bagi orang lain ya. Nah, Kak Rena nih, kan aku juga pengen tahu sih Kak Rena, pengen itu juga minta pendapat Kak Rena. Kan banyak teman-teman sahabat Dimas di luar sana, kadang-kadang untuk berprestasi itu takut. Entah itu takut kayak, gimana ya nantinya aku bisa nggak sih gitu, atau kayak nggak percaya sama dirinya sendiri. Tapi Kak Rena punya apa nggak sih? Punya saran atau punya kata-kata untuk mereka biar sahabat Dimas di rumah tuh biar bisa sama-sama berprestasi juga kayak Kak Rena. Oke, kalau aku izin menyampaikan ke teman-teman semua, kalau menurut aku cara yang pertama pastinya harus kenalin dulu diri sendiri. Apa passionnya, terus juga gini, kita tuh sukanya apa sih? Kalau kita udah kenal, coba dulu, jalanin aja dulu. Jadi gimana caranya kita tuh bisa tahu kalau kita gagal, kalau kita tuh belum pernah mencoba. Iya. Nah, saran kedua tuh menurut aku coba segala hal yang ada peluangnya. Jadi kita coba segala peluang yang hadir. Kenapa? Kalau misalnya kita sia-siakan peluang, kan kita nggak tahu nih faktor keberhasilan atau kegagalan yang kita temui. Tapi kalau misalkan kita coba dulu, kalau prinsip Rena, itu lebih baik gagal setelah mencoba. Gagal setelah mencoba. Itu penekanan banget sih. Kalau misalkan kita gagal setelah mencoba, itu kita bukan gagal tapi belum berhasil. Kalau misalnya kita belum mencoba, itu kita udah benar-benar gagal gitu sih. Dan selanjutnya tuh menurut Rena tuh lebih ke mencoba aja sih, berani mencoba, dan juga tuh kenali fashion, dan lagi-lagi kita harus lebih belajar dari orang banyak, karena kayak kita tuh belajar bisa sama siapa aja. Ada peribahasa juga yang mengatakan kan, jangan ngelihat siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang ia katakan. Waduh, jadi buat teman-teman tuh dengerin apa kata Kak Rena, kuncinya cuma satu ya Kak ya, jangan pernah takut untuk mencoba. Jadi kalau gagal setelah mencoba itu bukan gagal namanya teman-teman, tapi belum berhasil saja. Jadi itu harus ditekanin banget ya sahabat-sahabat Dimas di rumah nih.
Ya Allah, Karina luar biasa sekali perjalanannya sampai saat sekarang ini, walaupun udah sibuk sesar 5, mau skripsian, PPL juga setelah ini, tapi tetap bisa menginspirasi banyak orang. Kemudian nih, terakhir, Karina mau apa yang disampaikan untuk generasi muda di luar sana? Oke, mungkin sekalian closing statement Iya, benar sekali. Kalau di debat itu namanya closing Oh, statement ya. closing statement. Iya. Aku bukan ada Jadi, debat soalnya. kalau dibilang closing statement dari aku, halo sobat milenial semuanya yang nonton kanal YouTube ini, mungkin Rena pribadi adalah manusia biasa, manusia yang belum bisa memperoleh hal apapun dalam pencapaian hidup ini, masih belajar juga, masih berusaha, namun lagi-lagi Rena adalah orang yang gak pernah mau menyerah akan suatu hal, berani mencoba dan juga gak takut gagal. Jadi buat teman-teman semuanya, teman-teman jangan pernah takut untuk mencoba, karena kita gak pernah tahu keberhasilan mana dan juga usaha mana yang dikabulkan oleh Allah. Dan lagi-lagi jangan lupa untuk selalu bersyukur, pastinya juga selalu rendah hati, gak boleh sombong, harus tetap menginspirasi dan juga banyak bermanfaat bagi orang lain. Aduh, jadi gitu ya teman-teman. Intinya bermanfaat bagi orang lain ya teman-teman semua. Ya Allah, luar biasa. Terima kasih Kak Rena udah mau mampir, udah mau berkunjung, udah mau datang ke podcast kita. Senang sekali. Mungkin banyak hal yang bisa diambil oleh sahabat Dimas di rumah dari kisah Kak Rena. Semoga setelah ini skripsinya lancar ya Kak Rena. Skripsinya lancar, cita-citanya tercapai dan tetap menginspirasi untuk banyak orang. Oke sahabat Dimas di rumah. Jadi ingat ya, apa yang dibilang Kak Arena tadi harus dipraktekkan sekarang nih teman-teman semuanya. Senang sekali bisa ketemu dengan Kak Arena pada hari ini. Ya, tapi waktu yang membatasi ya teman-teman semuanya. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Aku cuma mau ngucapin buat teman-teman semuanya, tetap semangat. Ingat dibilang Kak Arena, jangan pernah takut untuk mencoba. Aku Dimas Khairullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.